Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua nabi, saya bisa buktikan bahwa semua nabi itu menjadi umat Rasulullah Muhammad. Apalagi kita termasuk umatnya. Amin. Saya datang ke Palestina, Bu. Tahu nggak Palestina? Kelingkit, apa namanya? Goblong Alor. Goblong Alor namanya Palestina. Saya berangkat Jakarta, lalu ke Dubai, Mesir. Di Mesir saya berziarah ke kuburan Nabi Daniel. Lalu saya ziarah ke kuburan Nabi Luqmanul Hakim. Saya berziarah ke kuburan Nabi Harun. Saya berziarah ke kuburan Nabi Soleh. Saya naik ke atas bukit yang disebutkan di dalam Al-Quran, Bil Wadil Muqaddasi Tua. Bukit yang dulu Nabi Musa alaihissalam pernah berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu saya masuk Palestina. Begitu saya masuk Palestina, Bu, Masya Allah, saya lihat orang Palestina yang laki-lakinya ganteng-ganteng, yang perempuannya cantik-cantik, persis kayak ibu-ibu yang kehujanan nih. Glowing pipinya, Bu, orang Palestina. Bedanya tipis sama ibu-ibu, bedanya tipis. Kalau orang Palestina hidungnya mancung, bibirnya tipis. Orang sini bibir mancung. Hidungnya, jangan ngomong pesek, gak enak. Bilang aja tipis. Orang Palestina hidungnya mancung, bibirnya tipis. Orang Jakarta bibir mancung. Gimana kagak mancung? Ngomelin suami melulu? Ada nggak di sini yang suka ngomelin suaminya? Ada nggak? Yang mana orangnya? Bu, pengen masuk surga, pengen? Contoh Khadijah taat berbakti kepada suami. Amin. Jangan ngelawan sama suami. Di sana di kampung saya di Kebun Jeruk Kembangan tuh, ada bini sama suami, suaminya suruh nyuci. Ada nggak di sini? Ada. Yang mana, Bu? Ada yang punya suami, suaminya suruh ngomong bocah. Ada nggak? Apalagi kalau bininya kaya, suami miskin. Habis tuh kalau ngomelin suaminya. Betul. Suaminya salah sedikit ditunjuk mukanya sama bininya. Bininya tolak pinggang sambil ngomong, apaan lo? Lu kan kemarin kagak bawa apa-apa. Rumah punya gue tahu. Mobil-mobil, motor-motor. Lu kan kemarin cuma bawa pentungan hansip doang. Kalau saya digituin biar saya bawa pentungan hansip, lu tiap malam mau dikemplangin lu. Bu, tidak akan mencium bau surga wanita yang melawan kepada suami. Kenapa pada diam? Bu, bakti kepada suami ya, Bu, ya. Insya Allah kita jadi ahli surga. Amin. Tidur dandan yang cantik buat suami. Amin. Insya Allah kita jadi ahli surga. Amin. Ibu dandan, kalau mau tidur bareng sama suami dandan yang cakep. Jangan mau kondangan doang, cincin dipakein semua. Sampai kayak orang mau penyakit cangkrang, doang dipakai sama susikut. Tetangganya ngajak, warsi ayo kondangan. Iya, tar dulu mau ikut. Bro, contoh Khadijah jadi pemimpin ahli surga. Amin. Terakhir Rasulullah Muhammad semuanya sudah merindukan kelahiran baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahirnya belakangan, tapi disebut dengan pemimpin para nabi dan rasul karena di Palestina ada sebuah masjid namanya masjid. Halo, bisa digeser sedikit ini kena air nggak? Namanya Masjid Arwah. Masjid Arwah berada di samping Dome of the Rock. Dome of the Rock itu Kubah, kiblat pertama umat Islam. Dulu umat Islam ketika sholat belum menghadap ke arah Ka'bah,
tapi menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Kiblatnya itu namanya Dome of the Rock, batu bergantung. Ada telapak kaki Rasulullah Muhammad di sana. Di samping Dome of the Rock, kiblat pertama umat Islam, ada sebuah masjid namanya Masjid Arwah. Ikuti ucapan saya, namanya Masjid Arwah. Masjid Arwah, disitulah Rasulullah Muhammad ketika akan Mi'raj menghadap Allah. Rasul diperintahkan oleh Allah, tunggu ya Muhammad, jangan naik dulu. Allah turunkan seluruh para nabi dan rasul. Seluruh nabi dan rasul turun di masjid itu. Rasulullah Muhammad yang menjadi imam sholatnya, para nabi di belakang menjadi makmumnya. Karena doa para nabi pengen jadi umatnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejak saat itu Rasul menjadi imam sholatnya para nabi, maka disebut dengan Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Sallallahu Nabi Muhammad. Rasulnya belum lahir, tapi Nabi Ibrahim mendoakan, Nabi Adam mendoakan, Nabi Isa bahkan, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Nabi Isa diutus oleh Allah hanya untuk membawa kabar gembira bahwa nanti akan datang seorang nabi, seorang rasul yang punya sifat Ahmad. Terpuji tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Ibunda Aminah punya suami namanya Abdul. Abdullah. Jawab yang kompak. Aminah punya suami namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib, punya ayah namanya Abdul Muttalib punya ayah namanya Hashim. Hashim punya istri namanya jangan bingung-bingung, jawab, namanya Bu Hashim. Tadi di bawah itu kan? Karena harkat pangkat jabatan wanita bergantung suaminya. Suaminya jadi RT, bininya dipanggil Bu. Suaminya jadi lurah, bininya dipanggil Bu. Suaminya jadi tukang urut, bininya dipanggil Bu. Bu urut. Hashim punya istri namanya namanya Salma. Salma orang kaya berbakti. Hashim punya ayah namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf punya ayah namanya Qusay. Qusay punya ayah namanya Lu'ay. Lu'ay punya ayah namanya Ghalib. Ghalib punya ayah namanya Kilab. Kilab punya ayah namanya Fihar. Fihar punya ayah namanya Nizar. Nizar punya ayah namanya Ilyas. Ilyas punya ayah namanya Ma'adi. Ma'adi punya ayah namanya Adnan. Adnan punya ayah namanya Ismail. Ismail punya ayah namanya Ibrahim alaihis. Maka telapak kaki Rasulullah Muhammad ada di samping kuburan Nabi Ibrahim. Bu, ini mau ketemu ya. Saya jadwal di E-News-nya udah banyak, TV One udah banyak. Kemarin pagi saya dari Bogor, tadi malam saya dari Cirebon. Insya Allah saya besok lanjut ke Bekasi. Doain saya mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Ini kalau enggak ibu Jidah yang undang, saya nggak akan datang. Karena beliau yang undang, saya harus datang. Walaupun hujan-hujan, tanggunglah. Lanjutin. Amin. Amin. Sampai jam 5 saya ceramah di sini. Tanggung. Ini wawasan buat kita. Kalau sementara orang ceramah hanya bercanda, nggak ada isinya, ini loh sejarah Nabi, betul? Ini loh maulid Nabi, betul? Kita harus tahu sejarah Nabi, luar biasa banyaknya. Ibu bapak, di samping kubur Nabi Ibrahim ada kuburan istrinya. Saya tanya, siapa nama istri Nabi Ibrahim? Siapa namanya? Kan tadi dikasih tahu siapa namanya? Bu Ibrahim. Nabi Ibrahim istrinya 3, perhatikan. Nabi Ibrahim istrinya 3. Satu namanya Sarah, dikubur di Palestina. Sarah punya anak namanya Nabi Ishak, dikubur di Palestina. Nabi Ishak dijajar kuburannya dengan istrinya. Siapa nama istri Nabi Ishak? Ibu Ishak. Udah pintar. Istri Nabi Ishak namanya Bu Ishak, namanya Ribka. Kata orang Yahudi namanya Ribka, kata Nasrani namanya Rebeka.
Boleh nggak kita orang Islam punya anak kasih nama Rebeka? Boleh, cuma nggak enak pas dipanggil. Rebek mau kemana, Bek? Ishak punya anak jadi nabi, namanya Yakub. Yakub punya 12 anak, ya disebut dengan Bani Israel. Salah satunya Nabi Yusuf. Dari Yusuf punya cucu namanya Rahmah. Rahmah menikah dengan Nabi Ayub. Dari istri yang kedua namanya Hajar. Namanya Hajar, punya anak Ismail tadi saya sebutkan, sampai Muhammad. Yang ketiga istrinya namanya Qaturah. Qaturah punya anak namanya Madian. Madian punya istri, punya anak namanya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib punya istri namanya Syuaib. Nabi Syuaib punya istri, punya anak perempuan namanya Sopurah. Sopurah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, menikah. Nabi Musa punya anak keturunan yang dijadikan nama surat di dalam Al-Quran, namanya surah Ali Imran. Punya anak namanya Imran. Imran punya istri namanya Ibu Imran. Namanya Hana. Hana punya anak. Hana sama Imran berdoa, Rabbana apa namanya? Ini nadartu laka ma fi batni. Berjanji berdoa kepada Allah. Imran dan Hana punya anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak laki-laki namanya Nabi Isa alaihissalam. Ditugaskan untuk memberikan kabar gembira bahwa akan datang Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dewi Aminah melahirkan 12 Rabiul Awal. Maka Allah mengatakan peringatan Maulid Nabi ini di dalam Al-Quran dikatakan, apa kata Allah? Wadzakirhum bi ayyamillah. Ingatlah akan hari-hari Allah. Apa hari-hari Allah? Rasulullah Muhammad dilahirkan membawa rahmatan lil. Lahir, begitu lahir digendong oleh ibunya. Ibunya berkata, ini yang penting. Ketika putraku lahir, maka aku melihat putraku, tubuhnya sudah diselimuti dengan kain sutra yang berwarna putih. Besarnya sudah bersih, kemaluannya sudah dihitan. Lalu wadi'an yadaihi, dalam keadaan sujud, tangannya ditempelkan di atas bumi. Warafi'an ra'sahu ila sama'il aliyah, dan kepalanya yang mulia diangkat ke atas langit. Keluar cahaya terang malam seperti siangnya. Lalu digendong oleh ibunya, disusui, tidak keluar air susu. Akhirnya Suwaibah Aslamiyah datang menyusui. Suwaibah Aslamiyah punya tuan namanya Abu Lahab. Kasih kabar, Abu Lahab, itu keponakanmu sudah lahir. Abu Lahab pernah senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Maka setiap hari Senin, Abu Lahab yang sudah dinas oleh Allah menjadi penghuni neraka, setiap hari Senin takhfiful adab, siksanya dikurangi oleh Allah, karena sekali seumur hidupnya pernah senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita yang mau ujian-ujianan begini. Amin. Amin. Saya yakin pulang-pulang ibu-ibu bawa rezeki banyak. Amin. Amin. Pasti. Allah melihat apa yang kita lakukan. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik digendong oleh alaihi. kakeknya. Ini penting. Digendong oleh kakeknya, dipotong rambutnya, diakekahkan. Bu, akekah itu pentingnya Bu ya. Penting. Kalau yang punya anak belum diakekah, ayo segera diakekahkan. Karena akekah berkaitan dengan psikolog anak. Anak nakal, anak badung, susah diatur. Cek sudah akekah apa belum. Kalau sudah diakekah, ayo dicek dulu akekahnya benar apa enggak. Karena akekah berkaitan dengan psikologi anak. Diakekahkan oleh kakeknya Abdul Muttalib, dipotong rambutnya. Bu, dipotong rambutnya, ditimbang dengan emas, emasnya dijual. Emas di sini berapa harganya segram? Ya? 1 juta ya? Kalau 2 gram berarti 2 juta. Uangnya dibagikan, disedekahkan kepada fakir miskin yatim piatu. Sallallahu Nabi Muhammad. Disedekahkan pada fakir miskin yatim piatu, ya. Lalu digendong oleh kakeknya, dimasukkan ke dalam Ka'bah. Dimasukkan ke dalam Ka'bah, lalu keluar akan memberi nama. Usia Rasul 7 hari mau diberi nama. Orang-orang bertanya, wahai Abdul Muttalib, kau beri nama siapa cucumu yang paling kau sayang itu? Abdul Muttalib berkata, diam,
ketika Abdul Muttalib akan berucap memberi nama kepada cucunya, maka Abdul Muttalib lidah dan bibirnya digerakkan oleh Allah. Lalu Abdul Muttalib berkata, aku beri nama cucuku ini dengan nama Muhammad. Muhammad. Orang sekelilingnya pada nanya, kenapa kau beri nama Muhammad? Nama Muhammad nama yang tidak lazim, nama yang tidak umum. Nabi gak ada pakai nama Muhammad, Rasul gak ada pakai nama Muhammad kecuali untuk kekasih Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muttalib menjawab pakai logika ilmiah di jawabannya. Kenapa kau beri nama cucumu dengan nama Muhammad? Abdul Muttalib berkata, kayyahmadahu man fis sama'i wa man fil ardi. Aku beri nama cucuku dengan nama Muhammad agar kelak ini anak akan dipuji oleh seluruh yang ada di langit dan dipuji oleh seluruh yang ada di bumi. Innallaha wa malaikatahu